terjadi sesuatu yang itu adalah yang tebal ini, teman-teman. Nah, begini. Faktanya begini, segini, pas. Assalamualaikum buat sahabat-sahabat tercinta semuanya dimanapun berada. Salam Rahayu, salam budaya. Kali ini saya menunjukkan lagi dua buah bongkahan fosil Gallikelor suro yang kemarin sempat saya buat eksperimen, yaitu saya rendam di pinggir sungai yang menurut saya cukup angker. Kebetulan di situ saya juga menemui seseorang, yaitu pemilik kebun yang berada pas di pinggir sungai tersebut. Ya, ternyata pada saat saya merendam fosil Gallikelor suro, keduanya itu salah satunya terjadi sesuatu yang di luar dugaan saya. Ternyata satunya itu hampir tenggelam, tertutup oleh lumpur atau tanah, hampir tertelan bumi atau tenggelam ke lumpur sehingga tertutup tanah, dan itu tenggelamnya sudah separuh, padahal itu hanya beberapa menit saja, tidak sampai 15 menit. Ya, kurang lebih sekitar 10 menitan. Ya, ini adalah fosil Gallikelornya yang saya rendam, yang saya buat eksperimen kemarin. Logikanya, jika kita timbang, jika kita nilai dari segi bobotnya, sudah pasti yang lebih berat itu adalah yang tebal ini, teman-teman. Sudah pasti yang lebih berat itu tebal ini bobotnya. Sedangkan pada saat itu saya taruh berdampingan begini, kira-kira beginilah saya naruhnya kemarin, antara begini yang jelas. Saya taruh keduanya berdampingan begini, tidak terlalu jauh jaraknya, hanya sekitar jarak ukuran 2 jari ini ya. Nah, begini. Faktanya yang tebal ini, yang sudah pasti bobotnya lebih berat ini tidak sampai tenggelam. Ini tidak, maksudnya tidak tenggelam ke lumpur. Kira-kira seginian lah antara di lumpur segini. Bisa diperhatikan ya. Ini menurut saya normalnya jika suatu benda ditaruh di dalam sungai yang ada lumpurnya, normalnya ya tenggelam seginilah, antara sekitar setengah senti atau setengah senti atau 1 senti itu sudah umum normal. Sedangkan yang tipis ini sudah pasti bobotnya lebih ringan dibanding dengan yang tebal ini, gitu. Pada saat itu yang tipis ini saya naruhnya begini. Nah, ini saya hadapkan ke bawah begini. Ternyata pas pada saat saya ambil, ini tenggelamnya segini, teman-teman. Segini. Pas yang bagian sini, ini rata dengan tanah atau rata dengan lumpur yang berada di sungai. Gitu. Ini kurang fokus ya, fokusnya saya atur dulu. Bentar. Nah, gini. Nah, begini, segini. Pas ini terendam oleh lumpur pada saat saya ambil, segini tenggelamnya. Padahal hanya dengan jarak sekitar 10 menitan ya. Ya, kira-kira sekitar 10 menitan. Coba kalau ini direndam selama setengah hari atau 1 hari 1 malam. Saya sendiri belum tahu, tidak tahu. Ini prediksi saja. Kemungkinan ini akan masuk ke lumpur keseluruhan hingga tidak bisa dilihat, dan semakin lama semakin dalam, kira-kira begitu. Padahal ini kalau ditimbang bobotnya sudah pasti lebih ringan dibanding dengan yang tebal ini. Ini sudah pasti lebih berat dibanding ini. Tapi kenapa yang tenggelam yang ini dan hanya menyisakan segini bagian atasnya, semakin tenggelam. Padahal pas pada saat pertama kali saya menaruhnya, itu tidak saya tekan, cukup saya taruh begini, terus yang tebal ini saya taruh begini, sudah gitu aja. Tapi kenapa yang bagian tebal ini tidak tenggelam, hanya tertutupi sekitar setengah senti atau 1 senti, kurang lebih 1 sentian lah, tidak lebih dari 1 senti, mungkin kurang dari 1 senti. Nah, seginian perkiraan saya. Sedangkan yang ini lebih dari 1 senti, hampir 2 senti. Nah, segini, pas segini. Coba kalau kemarin pada saat saya merendamnya, saya biarkan mungkin sekitar kurang lebih 1 jaman, mungkin ini akan tenggelam. Dan kalau saya merendamnya terlalu lama, sudah pasti otomatis durasinya terlalu panjang untuk ditampilkan di video, teman-teman ya. Sehingga saya juga memikir waktunya, saya bagi waktunya untuk melihat-lihat, mencari-cari lokasi
yang ternyata sementara saya lagi-lagi kembali ke sungai tersebut, yang sementara saya juga sudah pernah 3 kali mendatangi sungai itu untuk membuat video gitu. Dan ini juga sedikit lebih kuat energinya dibanding ini. Meskipun keduanya ini sudah pernah saya tes dengan senapan angin sasaran gelas, waktu itu gelasnya hanya saya taruh di atasnya begini. Hanya saya taruh di atas begini, saya bidik dengan senapan angin, alhamdulillah gelasnya tidak pecah dan hanya terguling saja. Dan buat sahabat-sahabat yang selalu menyaksikan video-video saya sebelumnya, yang sudah lama beberapa bulan menyaksikan video saya, tentunya sudah tahu sendiri. Dan waktu itu memang saya sering ngetes fosil Gallikelor dengan senapan angin itu, dan ini termasuk dari beberapa fosil Gallikelor yang lulus tes dari jenis fosil Gallikelor suro. Sekali lagi, kenapa ini saya namakan atau saya sebut dengan fosil Gallikelor suro? Sebenarnya ini sudah sering saya katakan teman-teman ya. Mungkin untuk sahabat-sahabat yang baru mengetahui video saya atau baru mengetahui channel saya, sekali lagi saya katakan kenapa ini saya namakan fosil Gallikelor suro, dikarenakan pada saat itu saya mendapatkannya ini di dalam bulan Suro, dan itu tidak sengaja. Pada saat itu saya memang suka tirakat teman-teman ya. Ya kata orang dulu, ojo turu sore-sore, jangan tidur sore-sore, ibaratnya begitu. Tirakat malam melek sambil tafakur, dalam hati terbesit menginginkan mendapatkan sebuah fosil Gallikelor yang berkualitas atau yang bagus. Nyatanya tidak saya sengaja saya mendapatkan ini lagi, yaitu fosil Gallikelor suro, setelah saya mendapatkan fosil Gallikelor Jumat Kliwon. Gitu. Baik, cukup sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula. Wassalamualaikum, rahayu, salam budaya.